di liburan kemarin. Jadi ini minggu-minggu pertama masuk. Minggu-minggu pertama masuk cerita. Ada yang ke Taman Safari, ada yang ke Taman Mini, ada yang ke Lombok, ada yang ke Danau Singkara, ada yang ke Waikambas, ada yang ke Lembang, ke Malang, ada yang ke Anyer untuk cerita. Itu pada saat temanya tentang itu nggak bisa, sulit banget melihat siapa murid yang jago matematik, siapa yang berantakan matematikanya. Terkesan mereka pintar-pintar semua tuh. Terkesan satu kelas tuh pintar semua. Oh, aku main sama keluarga bu guru atau pak guru, oh, seru banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, musta'inan billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin, kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidut Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada Al-Qa'idah Al-Hadiyata Asyarah, kaidah yang ke-11, yaitu la yamlikun naf'a, tidaklah memiliki manfaat tidaklah memiliki madarat alal haqiqah, pada hakikatnya, wa taqdir, dan tidaklah memiliki takdir, yaitu menetapkan urusan-urusan, illallahu tabaraka wa ta'ala, melainkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Walidzalika yaqulu Allah azza wa jal, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka dan tidak bisa mendatangkan madarat bagi mereka. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira, dan orang-orang kafir ala rabbih dhahira, dan orang-orang kafir kepada Rabbnya, wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira, dan orang-orang kafir terhadap Rabbnya ini menentang, ya, kepada Rabbnya dhahira, dia menentang. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, dan berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka
beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat bagi mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Ya, dia diperbolehkan, dia diperkenankan kalau yang seperti ini. Karena memang ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Jadi beda ini, ada bersalawat itu artinya, maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan tambahan pemuliaan, pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di salawat kita artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan tambahan pemuliaan, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu nanti Allah Rabbul Alamin perkenankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berikan syafaat kepada umat, begitu. Jadi boleh. Ya, boleh seseorang bersolawat. Bersolawat itu artinya memohonkan tambahan pengagungan, pemuliaan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang nanti di akhirat Allah perkenankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah apa ini? Kitab yang dibahas sama dengan yang dibahas di kajian rutin di Masjid Al-Hidayah Kementerian. Naam, kalau yang kita baca di pagi hari ini ya betul sama. Adapun yang di malam hari itu kitab Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam. Yang gaib hanya ditunjukkan kepada Nabi dan Rasul. Apakah apa ini? Selisihnya ditunjukkan hal al-gaib dan gaib nisbi hanya diberikan kepada mereka, apakah selain mereka ada riwayatnya? Jadi kalau yang gaib, yang mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau gaib yang nisbi itu kayak gini loh, misalnya saya di dalam ruangan ini misalnya ada si fulan bersama dengan saya. Saya lihat si fulan di ruangan ini. Karena dia ada di sebelah saya. Itu namanya buat saya dia tidak gaib. Tapi bagi orang yang di luar ruangan, dia nggak ngelihat si fulan, maka buat dia gaib, nggak ada fulan, nggak ada. Tapi buat saya ada orang dia di sebelah saya, itu namanya nisbi. Ya, itu namanya relatif. Ya, ini bisa difahami ya. Nah, adapun gaib yang mutlak kayak kejadian masa yang akan datang, ya, kiamat kapan terjadinya, hanya Allah yang mengetahui. Bahkan sampai kapan terjadinya hari kiamat, Nabi pun tidak tahu, karena memang tadi mutlak. Jangankan Nabi, malaikat Jibril juga tidak tahu, namanya gaib mutlak itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Adapun yang diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya. Tanda-tandanya diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat begini-begini diberitahukan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis-hadis itu. Maka oleh karena itu kita tidak diperkenankan kemudian menduga-duga, menerka-nerka dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terapkan kepada yang tidak semestinya. Karena itu sama saja berarti dia mereka-reka hal yang gaib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan dai kondang yang setiap subuh di TV beberapa keluarga kita senang dengan mengobati orang lalu menyebut kun fayakun di ujung ruqyahnya? Apakah kita mendiamkan atau cukup mendoakan saja?
ditakutkan madarat yang menjadi pertengkaran yang menghasilkan dari diskusi, karena keluarga saya sangat senang sama Ustadz yang di TV itu. Na'am, ini tidak benar ya. Ini juga wallahu a'lam, dia berarti jahil, dia nggak mengerti. Karena perkataan kun itu adalah perkataan Allah Rabbul Alamin. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apabila Allah menginginkan sesuatu atas satu hal, maka Allah katakan ay yaqula lahu kun. Itu yang perkataan Allahnya itu, yang kunnya itu. Jadi fayakunu, maka terjadi apa yang Allah katakan. Jadi fayakunu itu ketika Allah katakan jadi, ya terjadi gitu. Jadi bukan perkataan Allahnya kun fayakun, bukan. Ini banyak yang keliru wallahu a'lam. Yang benar perkataan Allahnya kun. Nah, ini nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Dia tidak berilmu tentang hal ini. Dan bahaya ini. Ya. Jadi seakan-akan nanti orang jadi memahaminya begini. Seakan-akan Allah berikan kepada ustadz ini kewenangan, kekuasaan, kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Dengan perkataan kun fayakun yang dia usung itu, waliyadzubillah. Ya. Dan makanya kita sebutkan, misalnya orang sakit dia menempuh dua sebab. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i harus ada dalilnya. Zikir apa yang dia baca. Ya seperti misalnya dia pegang bagian tubuhnya yang sakit, baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lalu kemudian dia membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Nah, ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya dari sahabat Utsman Ibn Abil As ini. Ini namanya sebab syar'i, syaratnya sesuai syariat. Yang kedua, sebab kauni, dia datang ke dokter konsultasi, lalu dokter berikan resepnya, dia minum. Ini sebab kauni. Ya, adapun sebab yang ditempuh oleh atau yang disebutkan di sini, maka ini bukan sebab yang diperkenankan oleh syariat, karena nggak ada tuntunannya dari syariat membaca yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang membedakan hal gaib dengan firasat orang mukmin yang sering kalau benar terjadi di akhir zaman? Nah, pertanyaannya begini, coba. Kalau firasat itu, kita baru tahu itu benar setelah itu terjadi, kan? Iya. Nah, itu berarti dia nggak tahu hal gaib. Ya, berbeda dengan hal gaib. Dia tahu hal gaib bahwa dia pastikan, dia yakin betul, pasti terjadi begini dan terjadi. Nah, itu berarti dia tahu hal gaib. Kalau firasat, kayaknya kejadian ini pernah begini deh, saya pernah. Nah, ini namanya firasat. Bisa benar, bisa tidak. Ustaz, tidak ada hukum kaunan maupun syar'an kecuali dari Allah. Bagaimana dengan muslim di bawah hukum manusia yang tidak syar'i? Na'am. Jadi kalau ini bicara tentang hukum yang tidak syar'i, harus diperinci ya tadi ya. Harus diperinci secara detail, terperinci. Jadi ini di sini seringkali terjadi kerancuannya orang. Orang pukul rata semuanya. Pokoknya begini kan, perkataan pokoknya asal tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu di bawah hukum selain hukum Allah. Ini tidak keliru, tapi perincian dari perkataan ini bagaimana? Ya, karena negeri ini berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Dan Pancasila, maka ini hukum taghut, bikinan manusia. Jawabannya kan tadi kita sudah katakan. Hukum manusia kalau bertentangan dengan hukum Allah, itu yang kita nggak ambil. Tapi hukum manusia sejalan dengan hukum Allah, apa? Itu berarti nggak bertentangan. Ini perlu difahami ya. Walaupun itu tadi misalnya, itu tapi kan bikinan manusia, ya tapi kan nggak bertentangan dengan hukum Allah. Ya, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Begitu. Yang bertentangan ya jangan, nggak boleh. Ya nanti ada perinciannya tersendiri. Orang menetapkan hukum itu karena dia meyakini bahwa hukum yang dia tetapkan yang bertentangan dengan hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah atau setara dengan hukum Allah, ini kufur.
Begitu. Nanti ada perincian-perinciannya. Apa hukum barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa hukum orang bertanya kepada dukun, peramal dalam rangka membantah atau menjatuhkan argumennya? Ya boleh. Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Jadi Rasulullah SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad, lalu tanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang saya sembunyikan di balik badan saya ini? Dan dia menjawab ad-duh, jawabannya nggak sempurna. Maksudnya dia mau jawab ad-dukhan, tapi dia nggak bisa jawab dengan sempurna. Itu Nabi SAW melakukan itu dalam rangka membantah, menjatuhkan argumennya. Tapi pertanyaannya sekarang, bila ada orang yang mau melakukan hal itu, dia ilmunya kuat atau enggak? Ya, tauhidnya kuat atau tidak? Ilmunya kuat atau enggak? Yang ada justru na'udzubillah, kalau khawatir nanti malah justru sebaliknya, malah dia nanti yang jadi terpengaruh, ya jangan kalau begitu. Jadi nggak setiap orang bisa melakukan hal ini ya. Ya setiap orang bisa melakukan hal ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mengenai anak-anak indigo, sebagian orang meyakini anak-anak tersebut diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui sebagian hal gaib. Bagaimana keyakinan ini? Lalu apa pandangan syariat mengenai anak indigo? Jazakallahu khairan. Enggak ada yang tahu tentang hal gaib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang mengetahui tentang hal gaib, enggak ada. Melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun kemudian dia mengetahui hal gaib, apa yang dia ketahui? Pertanyaan itu. Ya kalau enggak dia dibisiki syaitan, sebagaimana para dukun, para tukang ramal, sebagaimana hadis-hadis sahih menyebutkan, di syaitan mencuri pendengaran dari langit, lalu kemudian diberitahukan kepada para dukun, para tukang sihir, dicampur dengan 100 kedustaan. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi kalau umpamanya anak itu seperti itu terus-menerus, maka wallahu a'lam sangat kuat, berarti dia ya diganggu oleh syaitan, dibisikin oleh syaitan terus-menerus. Dipengaruhi oleh syaitan terus-menerus. Itu bukan kelebihan. Malah justru itu malah madarat buat dia. Ya, malah itu adalah hal buruk buat dia. Ya, hendaknya ya dia di ruqyah ya. Mohon kepada Allah Rabbul Alamin agar dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan, termasuk bisikan-bisikan syaitan. Dan ini justru malah tidak nyaman bagi dirinya ketika dia harus terus-menerus menghadapi atau mengalami bisikan-bisikan yang seperti itu. Ya, kalau dia harus terus-menerus mengalami bisikan, seakan-akan dia melihat sesuatu padahal yang lain tidak melihat. Jadi standarnya manusia itu ya dia tidak tahu. Ya dia tidak tahu. Tapi kalau kemudian dia jadi tahu dan seterusnya, nauzubillah, malah itu justru membahayakan dirinya. Karena dia mestinya nggak lihat, dia lihat dan seterusnya. Wallahu taala ala wa ala. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Naam, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan di pagi hari ini. Dan jazakumullah ala husni al-ihtimamikum. Ya, satu lagi berkaitan dengan tidak ada hukum kaunan maupun syar'an kecuali dari Allah, bagaimana dengan pandangan syariat terhadap profesi praktisi seperti hakim, pengacara, notaris misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan hukum positif di Indonesia. Tadi kita udah katakan ya, ini kan kita tidak bisa pukul rata, tapi ya memang tadi, kalau memang dia mempelajari itu atau ingin menjadi itu dalam rangka supaya dia bisa mengetahui mana yang hak, yang batil dari hukum, lalu dia tetapkan yang hak, ya, dia tetapkan yang hak, nah itu boleh, ya, itu boleh. Jadi tadi istilah hukum positif dan seterusnya, yang bertentangan itu yang nggak diambil, yang bertentangan. Adapun yang tidak bertentangan, ya,
Yang tidak bertentangan ya diambil itu. Boleh, dia tetapkan. Yang bertentangan itu yang tidak boleh. Nah, nanti kan bicara tentang yang bertentangan atau tidak perlu perincian-perincian, detail-detail, bagian mana saja yang bertentangan, mana yang tidak. Tapi tadi kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu, bahkan dia nanti terjerumus kepada hukum-hukum yang menentang hukum Allah Rabbul Alamin, ya jangan kalau begitu. Ya, jangan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu